walau haramaka taufiqa lakunta minal madrudin ma'asyaitonil la'in. Seandainya Allah mencegah kamu mendapatkan taufik, maka kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang terusir bersama setan yang terkutuk. Sumidza farauta min at-ta'awudzi wa min qaulika bismillahirrahmanirrahim wa min at-tahmidi wa min izharil hajati ilal i'anati mutlaqan fa'ayyin su'alaka wa la tadlub illa ahamma hajatik wa qul ihdinas siratal mustaqim alladzi yasuquna ila jiwarika yufdhi bina ila mardhatika. Dan ketika engkau sudah selesai membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan selesai dari mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan sudah selesai membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin dan sudah selesai melahirkan butuhmu akan pertolongan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, secara mutlak dalam segala apapun pasti butuh bantuan Allah, maka tentukan permohonanmu, maka tentukan permintaanmu kepada Allah. Dan janganlah engkau memohon kecuali sesuatu kebutuhanmu yang paling penting, bukan kepentingan materi, tetapi yang paling penting dari permohonanmu itu yang kamu sebutkan, yaitu dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang mana jalan itu menggiring kami ya Allah menuju bersanding dengan Engkau, dan jalan itu membawa kami menuju ridhamu. Wazidhu tasyarrahan wa tafsilan wa ta'kidan wa istishhadan billadzina afadha alaihim ni'matal hidayati minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i salihin dunal ladzina ghadiba alaihim minal kufari wazza'igina minal yahudi wan nasara wasabiin. Kemudian zidhu tasyarhan, tambah penjelasanmu. Apa itu jalan lurus itu? Kamu tambahi penjelasannya dan rinciannya kamu tambahkan, dan kamu pastikan apa itu jalan yang lurus dan tentukan dalilnya, wastishhadan, dan dalilnya yaitu diterangkan dengan orang-orang yang telah dilimpah ruahkan oleh Allah nikmat hidayat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Bukan dunal ladzina ghadiba alaihim, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang menyimpang dari Islam, yaitu orang Yahudi, orang Nasara, orang Sobiin, orang-orang penyembah berhala. Tsummal tamis al-ijabata wa qul amin. Kemudian kamu mohon dikabulkan permohonanmu itu. Mohonlah pengkabulan doamu kepada Allah dengan mengucapkan amin. Kabulkan permohonan kami ya Allah, doa kami. Fa idza talawtal fatihata kadzalika fayushbihu an takuna minal ladzina qala Allah ta'ala fihim fima akhbaru anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al. Maka apabila engkau sudah membaca Al-Fatihah dengan cara-cara seperti itu, yaitu dengan menghayati makna Fatihah itu, maka kamu hampir akan menjadi orang yang termasuk orang-orang yang diceritakan oleh Allah tentang mereka di dalam hadis yang diceritakan oleh Nabi bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi,
Kata Allah, salat itu saya bagi antara saya dan hamba saya menjadi dua. Yang separuh itu salat itu untuk saya dan separuhnya untuk hambaku. Dan apa yang diminta oleh hambaku maka akan menjadi miliknya. Yaqulu aqul abdu alhamdulillahi rabbil alamin fa yaqulu Allahu azza wa jalla hamidani. Hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam. Lalu Allah menjawab, hambaku telah memuji aku. Wa asna alayyah, dan dia telah memuji, menyanjung-nyanjung saya. Wa huwa makna qaulihi sami'allahu liman hamidah al-haditsah. Hadis itulah pengertian daripada sami'allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah mendengarkan pujian orang yang memujinya. Artinya mudah-mudahan Allah mengabulkan pujiannya orang yang memuji Allah. Al-haditsah, panjang hadisnya, lanjutkan hadisnya. Faralam yakun laka min sholatika hadzun siwa dzikrillahi ta'ala laka fi jalalihi wa 'azamatihi fanahika bidzalika gharimatan. Jadi apabila kamu tidak mendapatkan apa-apa dari salatmu itu, tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan Allah ingat padamu. Di dalam keagungannya dan kemuliaan Allah, hanya mendapatkan ingat Allah ingat kepadamu. Dalam sholatmu itu kamu mendapatkan perhatian Allah, ingat Allah kepadamu, maka itu adalah cukup. Fanahika mubtada ya, bidzalika khabar wa nimatan tamyiz. Maka yang mencukupi kamu adalah itu, yaitu Allah ingat kamu. Ingat kamu, Allah ingat kamu itu suatu anugerah yang paling tinggi. Ghanimatan, hasilmu yang paling hebat, yang cukup adalah Allah ingat kamu. Itu adalah penghargaan yang paling cukup. Fa kaifa bima tarjuhu min thawabihi wa fadlihi. Bayangkan, fa kaifa, maka dengan apa yang kamu harapkan, ditambah dengan apa yang kamu harapkan dari pahala Allah dan anugerah Allah. Ingat Allah ingat kamu itu sudah anugerah yang paling tinggi, yang paling cukup, yang paling berharga. Apalagi ditambah dengan harapanmu mendapatkan pahala Allah dan anugerah Allah. Wa kadzalika yanbaghi an tafhama ma taqra'uhu min as-suwari kama sayati fi kitab tilawatil Qur'an fala taghful an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi wa mawa'idhihi wa akhbari anbiya'ihi wa dzikri minanihi wa ihsanihi. Dan begitu juga sama dengan di atas, yaitu seharusnya mestinya engkau harus memahami surat-surat yang engkau baca, harus tahu artinya sebagaimana akan diterangkan di kitab tilawatil Quran. Maka engkau jangan lupa apa itu perintah Allah, mana perintah Allah, larangan Allah, janji Allah, ancaman Allah, dan nasihat-nasihat Allah, cerita-cerita tentang nabi-nabi Allah, dan menerangkan karunia Allah di Al-Quran dan kebaikan Allah. Itu jangan kau lupakan. Walikulli wahidin haqqun farja'u haqqul wa'idi wal khawfu haqqul wa'di. Masing-masing itu punya hak sendiri-sendiri. Larangan Allah ada haknya, perintah Allah ada haknya, janji Allah ada haknya, ancaman Allah ada haknya. Jadi berharap itu adalah hak daripada janji Allah. Haknya janji Allah ialah kamu harus berharap. Merasa takut kepada Allah itu adalah hak ancaman Allah. Ketika Allah mengancam maka kamu harus cemas, harus takut. Wal azmu haqqul amri. Sedangkan
niatan yang maksimal, niatan yang sungguh-sungguh itu haknya perintah. Ketika Allah memerintah, maka rencana keinginan kamu untuk melaksanakan perintah, wanahyi dan larangan Allah sudah ada di dalam hatimu. Wal itti'adhu haqqul mau'izati, menerima pelajaran daripada mau'izah, daripada nasihat Allah, itu adalah haknya. Nasihat Allah adalah harus itti'ad, harus diambil pelajaran, harus diikuti. Wa syukru haqqu dzikril minnati, bersyukur adalah haknya menyebut-nyebut anugerah Allah. Wal i'tibaru haqqu akhbaril anbiya'i, sedangkan mengambil pelajaran adalah haknya cerita-cerita tentang para nabi. Waruya anna Zurarata ibnu Aufa lamman taha ila qawlihi ta'ala fa idza nughira fin naquri kharra mayyitan. Ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita bahwa Imam Zurarah bin Aufa, seorang tabi'innya, ketika beliau membaca ayat Allah sampai pada firman Allah fa idza nughira fin naqur, ketika trompet itu sudah ditiupkan, fa idza nughira fin naqur fadzalika yawma idzi yaumun asir anal kafirin ghairu yasir, kalau diteruskannya. Ketika sampai di kalimat fa idza nughira fin naqur, beliau langsung pingsan, langsung wafat. Hebat, itu pasti mati syahid. Kenapa mati syahid? Karena matinya karena getaran ayat Allah itu, menghayati firman Allah. Wa kana Ibrahim an-Nakhai, di nuskha yang lain Ibrahim bin Adham, bukan Nakhai. Idza sami'a qawlahu ta'ala idza as-samaa'u inshaqqat iddaraba hatta tadriba awsaluhu. Ada Ibrahim an-Nakhai atau Ibrahim an-Adham, itu beliau ketika mendengar firman Allah dibacakan idza as-samaa'u inshaqqat, ketika langit itu sudah terpecah, sudah terbelah, ayat itu membuat beliau bergetar, sehingga otot-otot beliau bergetar kalau ada orang baca ayat itu idza as-samaa'u inshaqqat. Wa qala Abdullah ibn Waqid ra'aitu bin Umar yusalli maghruban alaihi wa haqqa lahu ay yahtarika qalbuhu biwa'di sayyidihi wa wa'idihi fa innahu 'abdun mudhibun dhalilun baina yaday jabbarin qahir. Abdullah bin Waqid berkata, saya melihat sahabat Abdullah bin Umar itu ketika sholat, ra'aitu bin Umar yusalli maghluban alaihi, sholat dalam keadaan tidak sadarkan diri karena getaran ayat-ayat Al-Quran dan beliau baca, dan layak, sewajarnya, wa haqqa itu sewajarnya hati Ibnu Umar itu terbakar oleh janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Sebab apa? Kok selayaknya harus begitu? Karena beliau itu adalah hamba yang penuh dosa, yang hina, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa. Wa takunu hadhil ma'ani bihasabi darajatil fahmi wa yakunu al-fahmu bihasabi wufuril ilmi wa safa'il qalbi. Makna-makna demikian itu sampai membuat tergetar, sampai membuat pingsan, kemudian mati, itu tergantung derajat-derajat, tingkatan-tingkatan di dalam memahami, merenungkan Al-Quran. Semakin tinggi menghayati Al-Quran, maka getaran itu semakin tinggi. Kemudian memahami Al-Quran itu adalah tergantung dengan
sempurnanya ilmu dan beningnya hati. Makin bening hati itu makin faham. Makin sempurna ilmunya, makin faham ayat-ayat Al-Quran. Wadarajatu dzalika la tanahasuru, tingkatan-tingkatan daripada memahami Al-Quran itu tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung karena setiap orang tuh tingkatan pemahamannya Al-Quran beragam, sangat berbeda.